Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafidin, 0142110009 kelas manajemen dakwah, A semester 7 mata kuliah praktikum pelayanan haji dan umroh dengan dosen pengampu Dr. Haji Farhan Indra MAG akan membahas tata cara pelaksanaan haji gelombang kedua. Saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji pada gelombang kedua. Nah, yang pertama, setiap jamaah haji yang sudah dijadwalkan keberangkatannya oleh ketua kloter atau ketua KBIH pertama ditempatkan di lapangan atau alun-alun kabupaten kota di mana letak jamaah itu berasal. Selanjutnya, kemudian semuanya sudah komplit, lanjut naik bus langsung menuju ke asrama haji. Nah, sampai di asrama haji akan diinapkan 1 malam, yaitu dengan tujuan cek kesehatan. Dan ini berlaku ke semua jamaah haji, karena ibadah haji ini bukan hanya ibadah materi yang ibaratnya mengeluarkan dana saja, tapi ibadah haji ini harus yang namanya ibadah yang mengeluarkan tenaga. Nah, maka dari itu harus ada yang namanya cek kesehatan. Nah, selanjutnya dibekali materi manasik haji. Di asrama haji diajari bagaimana cara pelaksanaan haji tamattu, haji qirat yang disampaikan oleh petugas haji. Nah, dan juga dibekali oleh pemerintah Indonesia uang rial sebesar 750 rial. Nah, setelah dibekali semuanya, esok paginya berangkat naik bus ke bandara, dan pada intinya langsung ke bandara. Dari asrama haji berangkat ke bandara. Nah, gambaran sudah di bandara, jamaah disuruh duduk di tempat yang sudah disediakan oleh petugas haji. Setelah masuk, mungkin pada saat sebelum keberangkatan sudah masuk waktu sholat, misalnya sholat zuhur. Nah, dan sholat zuhur ini dilakukan di bandara, di mana letak wilayah jamaah itu berasal. Dan sholat asarnya dijamak takdim dan juga di qashar. Nah, setelah naik pesawat, perjalanan dari tanah air menuju bandara internasional King Abdul Aziz Jeddah. Nah, perjalanan ini biasanya memakan waktu 8 sampai 10 jam. Nah, sebelum sampai ke bandara King Abdul Aziz Jeddah, 2 jam sebelum landing di bandara King Abdul Aziz Jeddah, biasanya jamaah itu dihimbau untuk memakai kain ihram di tempat atau di pesawat di bagian belakang yang sudah disediakan. Nah, mungkin ada juga jamaah yang melakukan atau memakai kain ihram ini di bandara, dan juga ada juga yang memakai di asrama haji. Nah, tapi lebih baiknya dilakukan di pesawat, karena ditakutkan pada saat di pesawat, karena perjalanan yang lumayan jauh dan lumayan memakan waktu yang lama, mungkin ada pada saat di pesawat itu buang air kecil dan desak-desakan. Nah, itu ditakutkan terkena najis. Dan juga pada saat makan mungkin kan, nah, itu tanpa disadari terciprat bekas makanan tadi ke ini. Maka dari itu dianjurkan memakai kain ihram itu di saat di pesawat.
Nah, biasanya dari kru pesawat ada diinformasikan kita berada di mikot Lamlam yang menjadi mikot haji dan umroh pada saat jamaah haji. Nah, setelah sampai di bandara King Abdul Aziz Jeddah, jamaah diarahkan untuk naik bus. Sampai naik bus, dipandu untuk berniat. Nah, tadi selesai dari memakai kain ihram, di bandara dianjurkan untuk sholat sunnah ihram atau sholat memakai kain ihram. Nah, tadi di bus sudah diarahkan oleh petugas haji untuk berniat ihram dan itu sudah berlaku larangan ihram itu. Nah, apa aja larangan ihram tadi? Yang pertama, berkata kotor. Nah, jangan sampai berkata kotor pada saat memakai ihram. Kedua, melakukan fasik atau menyesali amalan yang sudah dikerjakan. Nah, jangan sampai pada saat mengenakan kain ihram kita melakukan yang namanya fasik. Yang ketiga, jidal. Itu pertengkaran. Nah, inilah yang dibenci oleh Allah. Itu pertengkaran, apalagi pada saat melaksanakan ibadah haji. Nah, ada juga larangan yang tanpa kita sadari dilakukan, yaitu yang pertama, garuk-garuk kepala yang membuat rambut itu rontok. Nah, yang kedua, dilarang memotong kuku pada saat memakai kain ihram. Yang ketiga, melakukan hubungan suami istri. Nah, itu dilarang. Nah, perjalanan dari Jeddah ke Mekah itu memakan waktu 1 jam atau 80 km jarak tempuh. Nah, sebelum melakukan tawaf dan sa'i, coba betul-betul jaga larangan ihramnya. Nah, dari bandara Jeddah menuju ke hotel yang di Mekah. Setelah itu, sesampainya di Mekah, jamaah disambut oleh petugas haji yang ada di Mekah. Dibagikan kunci kamar. Mungkin dalam satu kamar itu terdiri dari 3 atau sampai 4 orang, bahkan sampai 5 orang. Dan mungkin nama-nama yang sudah ditentukan atau sudah di-list, itulah yang menjadi teman kamar dari jamaah. Kini itu sudah ditentukan dari pihak petugas haji. Nah, setelah dibagikan kamar, jangan terlalu lama di kamar. Mungkin diberi waktu 20 menit untuk istirahat dan makan. Setelah itu turun dan dikumpulkan menuju Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf. Sesampainya di Masjidil Haram, melakukan tawaf. Nah, pada saat melakukan tawaf ini harus bisa yang namanya jamaah menjaga kekondusifan dari ibadah tawaf tadi. Nah, tawaf itu dilakukan yaitu dengan 7 kali putaran. Nah, setelah selesai tawaf, yaitu dianjurkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim, yang dimana ini adalah dinamakan sholat ba'da tawaf, dan berdoa menghadap multazam. Dan habis itu minum air zam-zam. Nah, setelah itu lanjut ke sa'i, yaitu diawali di Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Tata caranya dari Bukit Sofa ke Marwah itu sekali perjalanan, dan dari Marwah ke Sofa sekali perjalanan. Begitu juga seterusnya. Nah, sambil membaca istighfar dan juga sholawat. Setelah 7 kali perjalanan, baru yang dinamakan gunting rambut. Atau bahasanya tahallul. Memotong rambut. Setelah tahallul, lepaslah larangan ihram tadi. Nah, ini dia versi haji tamattu. Jadi kalau haji tamattu itu
melakukan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melakukan ibadah haji. Nah, gelombang kedua, jeda waktunya nggak pala lama. Ada hanya sampai 3 hari langsung ke Arafah, dan ada juga yang langsung begitu sampai langsung ke Arafah. Setelah tahallul, lepaslah larangan ihram dan persiapan menuju Arafah. Sebelum ke Arafah, mabit dulu atau bermalam ke Mina pada malam tarwiyah hari ke-8. Malam ke-9 setelah sholat subuh berlanjut ke Arafah melakukan ibadah wukuf. Terus berzikir sebelum masuk sholat zuhur dan berdoa. Setelah masuk zuhur, siap-siap sholat zuhur dan lakukan sholat asar di jamak takdim dan di qashar. Dan menyimak khutbah Arafah dengan waktu 1,5 jam. Dan kesempatan memperbanyak berzikir di Arafah, karena yang dimaksud dengan wukuf adalah berdiam diri sejenak pada saat waktu tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, setelah matahari terbenam, jamaah bersiap-siap lagi. Bersiap-siap menuju ke Musdalifah, melakukan mabit. Nah, di jam 1 malam lanjut ke Mina untuk melempar jumroh di Mina. Nah, apa yang dilakukan di Musdalifah yaitu mengumpulkan kerikil. Nah, pada malam tanggal 10 di bulan Zulhijjah yaitu Jumratul Aqobah, yaitu melakukan Jumratul Aqobah. Baru lanjut potong rambut. Nah, setelah itu langsung ke Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah. Nah, tawaf rukun haji atau tawaf ifadah ini biasanya disebut dengan tawaf rukun haji. Nah, lanjut sa'i dan tahallul. Maka lepaslah semua larangan haji. Nah, lanjut ke Mina. Nah, ke Mina bermalam bagi yang nafar awal yaitu selama 2 malam dan nafar sani selama 3 malam. Pada hari tasyrik, itu tanggal 11 sampai 12 itu untuk nafar awal, 11, 12 dan 13 itu nafar sani, baru pulang ke pemondokan atau hotel. Nah, setelah balik ke hotel, nunggu beberapa hari berangkat ke Madinah atau Al-Munawwar. Di Mekah memperbanyak rutinitas ibadah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sebelum ke Madinah melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jadi sebelum ke Madinah itu kita melakukan tawaf. Tawaf wada namanya, yaitu tawaf perpisahan. Setelah ditentukan jadwal ke Madinah, kita naik bus dari Mekah ke Madinah. Sekitar memakan waktu 5 sampai 6 jam. Nah, kita ke Madinah, jamaah ke Madinah bukan dalam keadaan berikhram lagi, tapi mengenakan baju biasa. Ada program tur ke Masjid Quba dan ziarah ke makam Rasulullah. Nah, ini jangan ditinggalkan karena kesempatan berhaji. Mungkin di Madinah ada program tersebut. Nah, dilaksanakan, jangan ditinggalkan. Nah, di Madinah selama 9 hari baru ada jadwal kepulangan ke tanah air. Sebelum pulang, ada ziarah wada. Nah, sempatkanlah bawa oleh-oleh juga, jangan lupa untuk tetangga dan saudara. Nah, setelah itu, setelah sudah ada jadwal untuk kepulangan, nah, masuk ke pesawat, landing di mana jamaah itu berasal. Nah, mungkin itu saja sih penjelasan singkat dari saya yang saya ketahui tentang bagaimana proses perjalanan tahapan haji yang dilakukan pada gelombang kedua. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaikan